Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan akuntansi biaya pada malam hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, untuk malam hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang penentuan harga pokok bahan baku. Saya ulangi lagi bahwasanya di dalam akuntansi biaya itu ada tiga biaya yang besar atau tiga biaya yang menjadi pokok di dalam akuntansi biaya, yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik. Nah, ini biaya yang muncul atau yang dibahas di dalam akuntansi biaya. Apa itu biaya bahan baku? Ya, semua biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau mendapatkan bahan baku tersebut. Ya, karena sebagaimana pengertian bahan baku adalah bahan utama yang diperlukan dalam proses produksi. Ya, bahan utama yang tentu harus ada ketika proses produksi. Bila mana bahan baku itu tidak ada, maka bisa dipastikan proses produksinya tidak akan jalan. Contoh misalnya produknya roti, maka bahan baku utamanya adalah tepung ya dan lain-lain, misalnya tepung, telur dan segala macam. Jadi bahan utama atau bisa juga bahan yang kemungkinan jumlah pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu yang paling besar atau yang paling banyak. Contohnya lagi misalnya furniture misalnya ya. Furniture berarti bahan utamanya mungkin kayu atau eh, sejenis kayu atau serabut kayu. Nah, seperti itu. Jadi bahan baku ya, bahan istilahnya bahan baku, bahan utama. Nah, sehingga nanti dimasukkan ke dalam penentuan harga pokok bahan baku. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Nah, dalam mencatat ya atau menentukan harga pokok bahan baku tersebut, para ahli akuntansi biaya atau beberapa literatur buku itu menyebutkan atau memberikan ada tiga cara penghitungan yang bisa digunakan dalam menentukan harga pokok bahan baku tersebut. Ya, mungkin ini sudah pernah Anda pelajari atau Anda atau disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang lain mungkin di dalam mata kuliah pengantar akuntansi atau akuntansi dasar. Di Insya Allah sama saja. Baik, eh, rekan-rekan mahasiswa ada tiga cara dalam menghitung harga pokok bahan bakunya. Ya. Cara yang pertama yang disebut FIFO atau first in first out ya. First in first out atau FIFO artinya bahan baku yang kedatangannya atau tanggal belinya itu lebih awal. Nah, misalnya di sini hitungannya bulanan ya, bulanan. Misalnya
tanggal 1 Desember itu ada pembelian bahan baku. Kemudian nanti tanggal 3 ada pembelian bahan baku lagi. Jadi berdasarkan tanggal. Maka berdasarkan FIFO first in first out, ketika proses produksi atau pengerjaan bahan baku tadi, maka yang digunakan terlebih dahulu adalah tanggal yang datang lebih dahulu. Jadi misalnya tanggal 1 Desember itu harus digunakan terlebih dahulu sebelum tanggal 3. Nah, kalau menggunakan first in, first out ya, masuk pertama, keluar pertama. Atau gini aja gampangannya. Contoh misalnya di dalam satu kelas ya, ketika tiba atau masuk kelas itu kan biasanya tidak bareng. Ada yang mungkin lebih awal, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, maka yang istilahnya mungkin yang pulang terlebih dahulu mungkin adalah yang nomor 1 kedatangannya. Jadi seperti itu. Nah, bahan baku juga seperti itu apabila menggunakan pencatatan atau penghitungan bahan baku menggunakan yang FIFO, first in, first out. Yang datang pertama atau yang masuk pertama itu yang keluar pertama. Kemudian yang kedua adalah LIFO, last in, first out ya, last in, first out. Eh, datang terakhir ya, datangnya terakhir. Nah, misalnya tadi bulan Desember ya, tanggal 1 sampai tanggal 31, misalnya ada pembelian bahan baku tanggal 1 Desember tadi. Kemudian ada tanggal 3 Desember. Kemudian nanti tanggal katakanlah tanggal ya tadi ya tanggal 1 Desember, kemudian tanggal 3 Desember dan mungkin ada lagi tanggal 10 Desember. Nah, 10 Desember. Nah, kemudian tanggal 11 Desember ada pengerjaan atau proses produksi. Maka yang tanggal 11 Desember ini menggunakan bahan baku yang dibeli pada tanggal 10 Desember. Jadi kan tadi ada pembelian tanggal 1, tanggal 3, dan tanggal 10. Kemudian tanggal 11 ada proses pengerjaan. Maka dengan menggunakan metode last in, first out atau LIFO, maka yang digunakan ya, yang digunakan atau dipakai adalah yang pembeliannya terakhir yaitu yang tanggal 10 Desember. Ya. Kemudian yang ketiga adalah metode rata-rata. Metode rata-rata ini berarti tidak melihat tanggal ya, tidak melihat tanggal dalam satu periode tersebut, tapi beberapa tanggal itu dikumpulkan kemudian dihitung rata-ratanya. Misalnya tadi ada tanggal 1 Desember, tanggal 3 Desember, kemudian ada tanggal 10 Desember. Nah, ketika pengerjaan tanggal 11 Desember, maka pembelian tanggal 1, 3, dan 10 ini dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya. Baru rata-ratanya ini yang digunakan di dalam proses produksi untuk tanggal 11. Makanya istilahnya rata-rata, ya, metode rata-rata. Atau moving average method, rata-rata bergerak. Eh, jadi semua ketiga metode ini boleh digunakan oleh perusahaan manufaktur atau perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dengan catatan perhitungan bahan bakunya harus konsisten. Jadi tidak boleh misalnya bulan Desember menggunakan FIFO, bulan kemarin November menggunakan LIFO, bulan Oktober sebelumnya lagi menggunakan rata-rata. Jadi tidak seperti itu. Jadi ketiga metode ini harus dipilih salah satu oleh perusahaan tadi, kemudian digunakan secara konsisten. Jadi misalnya ketika di awal pendirian perusahaan ya, di awal pendirian perusahaan memutuskan menggunakan FIFO, maka ya diharapkan seterusnya menggunakan FIFO ya. Kemudian kalau misalnya di awal perusahaan menggunakan LIFO, nah diharapkan seterusnya menggunakan LIFO. Kalau di awal perusahaan menggunakan rata-rata, maka seterusnya menggunakan rata-rata. Jadi yang perlu kita garis bawahi atau kita lihat
penentuan atau cara menghitungnya harus konsisten. Seperti itu ya, tidak boleh berubah-ubah ya, tidak boleh berubah-ubah kecuali memang diputuskan berubah. Nah, perubahannya itu ya harus konsisten lagi seperti itu. Jadi tidak diharapkan tidak ada perubahan. Jadi harus konsisten. Kenapa harus konsisten? Ini nanti kaitannya dengan biasanya penyusunan laporan keuangan, ya, laporan keuangan. Karena kalau laporan keuangan itu diharapkan konsisten. Jadi kalau memang bahan bakunya menggunakan FIFO, ya FIFO seterusnya. Ya, kelihatannya memang sederhana, tapi ini ada punya dampak yang sangat besar, khususnya di perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang manufaktur, ya. Nah, karena juga terkait dengan berapa jumlah bahan baku yang sudah terpakai, kemudian berapa jumlah bahan baku yang masih sisa, ya. Seperti itu kegunaannya. Oke, sekarang kita coba satu persatu. Sekarang kita FIFO dulu, yang tadi sudah Pak dijelaskan. Jadi FIFO itu yang dimasukkan ke dalam gudang lebih awal, maka itu yang digunakan ya, digunakan terlebih dahulu. Jadi tanggal itu sangat diperhatikan ya, tanggalnya tanggal 1 sampai tanggal akhir bulan. Nah, otomatis tanggal yang lebih kecil itu yang akan digunakan terlebih dahulu. Ini sangat bermanfaat bagi bahan baku yang memiliki sifat atau sifat tidak tahan lama ya. Jadi kan ada biasanya di dalam produksi makanan kan itu kan bahan bakunya kan ada expire-nya, ada expire atau masa berlaku. Jadi untuk bahan baku yang sifatnya memiliki expire atau kadaluarsa, maka FIFO ini sangat sangat bermanfaat, sangat bisa digunakan ya untuk menghindari perusahaan mengalami kerugian dalam hal bahan baku. Nah, karena kalau bahan bakunya expire kan sudah tidak layak lagi untuk dilakukan proses produksi. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat untuk contohnya. Contohnya, Oke, nah, contohnya yang tadi sudah Pak Idris sampaikan, by tanggal, atau berdasarkan tanggal ya. Dan juga eh, biasanya awal bulan itu kan masih ada sisa dari bulan sebelumnya. Itu kan juga menjadi persediaan awal ya. Jadi ada persediaan awal itu sisa mungkin dari periode sebelumnya yang belum digunakan, kemudian ditambah dengan pembelian. Jadi misalnya sorry ini Pak, LIFO ya. Oh, kalau cepat. Oke, nah ini LIFO. Nah, di sini kita lihat contoh misalnya tanggal 1 bulan Januari itu ada sisa bulan sebelumnya yang menjadi persediaan awal ya 100 buah dengan harganya per buahnya itu 5.000. Kemudian tanggal 2 itu ada pembelian 100 buah ya harganya ya silakan tergantung harga pembeliannya apakah sama atau beda ya. Di sini berbeda yaitu 10.000. Kemudian tanggal 3 juga ada pembelian 100 buah harganya 10.500. Kemudian tanggal 4 itu ada penjualan ya atau proses produksi lah ya atau dipakai lah seperti itu ya. Di sini istilahnya penjualan. Tanggal 4 ada penjualan, tanggal 5 juga ada penjualan. Nah, eh, kita coba menghitung ya, harga pokok penjualan dan nilai persediaannya dengan menggunakan FIFO. Nah, eh, kita bisa menggunakan tabel pembantu, yaitu beberapa kolom, ada pembelian, ada penjualan, ada persediaan akhir. Saya ingin mengetahui nanti berapa saldo persediaan akhirnya. Nah, sampai dengan tanggal 3 itu kan ada ibaratnya persediaannya kan nambah ya. Sampai dengan tanggal 3 persediaannya nambah karena tanggal 1 sampai tanggal 3 kan belum ada pemakaian atau penjualan.
Tanggal 4 ada penjualan atau pemakaian sejumlah 100 buah. Nah, maka 100 buah ini harga uh, iya, harga yang digunakan adalah yang 5.000 ya, yang 5.000 hingga pemakaiannya 100 buah dikali 5.000 sama dengan 500.000. Persediaan akhirnya sisa yang 100 buah 10.000 dan 100 buah yang 10.500. Kemudian tanggal 5 ada pemakaian lagi 100 buah, maka yang digunakan adalah 10.000. Nah, maka sisanya 100 buah. Ini kan kalau contohnya kan mudah ya, artinya 100 100 saja jadi gampang. Nanti kalau misalnya kita buat angka yang tidak bulat, artinya misalnya pemakaiannya 150 buah. Nah, berarti kalau 100-nya ya menggunakan yang 5.000, nanti yang 50-nya bisa ditambahkan yang 10.000. Artinya konsisten saja, konsisten ya, konsisten berbasis tanggal awal ya, karena kan FIFO, first in, first out ya, basisnya tanggal awal yang digunakan atau yang dipakai. Sehingga kita bisa menghitung persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya tentu yang 100 buah dengan 10.500. Nah, 100 buah yang 10.500. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu LIFO, last in, first out ya. Eh, yang datang ke gudang, yang masuk ke gudang terakhir ya, itu yang digunakan lebih awal, yang digunakan pertama kali. Kita langsung dengan contoh. Nah, misalnya contohnya sama ya, sama seperti tadi tanggal 1 sampai tanggal 5. Tanggal 1, 2, 3, 1 persediaan, 2 tanggal 2 Januari pembelian, tanggal 3 Januari juga pembelian. Nah, tanggal 4 ada pemakaian, tanggal 5 ada pemakaian. Maka untuk tanggal 4 pemakaian itu menggunakan yang 10.500 pada pembelian tanggal 3. Jadi LIFO yang 100 itu menggunakan yang 10.500, kemudian yang tanggal 5 juga ada pemakaian 100, maka menggunakan yang 10.000 karena yang 10.500 sudah habis, maka digunakan yang 10.000 sehingga persediaan akhirnya menggunakan LIFO menggunakan yang 5.000 rupiah. Jadi bisa saja ya menggunakan LIFO juga tidak masalah karena mungkin ada bahan baku itu yang sifatnya semakin lama disimpan di gudang, maka dia semakin memiliki nilai yang tinggi ya. Dalam hal ini mungkin kalau makanan mungkin tidak seperti itu. Jadi mungkin ada bahan baku yang bukan makanan, jadi semakin lama disimpan itu justru semakin memiliki nilai lebih. Nah, ini biasanya bisa menggunakan yang LIFO. Nah, walaupun mungkin jarang ya, jarang mungkin bahan baku semakin lama disimpan maka nilainya semakin tinggi. Nah, tapi di dalam akuntansi biaya ya seperti itu, ada metode LIFO. Nah, LIFO kan. Nah, berarti kalau bicara expire mungkin LIFO ini tidak relevan dengan bahan baku yang memiliki eh, tingkat expire tinggi ya. Seperti itu. Karena kan justru yang disimpan lama malah tidak dipakai-pakai seperti itu. Ya, tapi bisa saja ada, ya, bisa saja ada. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir, yang rata-rata. Rata-rata, tentu kan tadi ada, langsung contoh saja ya, rata-rata tanggal 1, 2, 3, 1 persediaan awal, tanggal 2 pembelian, tanggal 3 pembelian, dan tanggal 4 pemakaian. Maka
yang tanggal 4 ini, sorry, yang tanggal 1, 2, 3 ini harus dicari rata-ratanya, ya, rata-ratanya. Berapa rata-rata dari 300 persediaan bahan baku. Nah, tanggal 1 itu kan total harganya 500.000. Tanggal 2, 1 juta. Tanggal 3, 1.050.000. Nah, ini dijumlahkan menjadi 2.550.000, kemudian dibagi 300, ketemu harga per buahnya itu 8.500. Maka 8.500 ini yang dikalikan, oh ini salah ya, ya, ya benar ya, dikalikan yang tanggal 4, pemakaian yang 100, ya, 100 buah dikalikan 8.500, total harganya 850.000 bahan baku yang digunakan. Maka sisa sisa 200 kan, sisa 200 buah kan, 300 dipakai 100, sisa 200, maka persediaan akhirnya 200, persediaan akhir tetap menggunakan harga rata-rata. Persediaan akhirnya 200 buah dikali 8.500 ketemu 1.700.000. Nah, seperti ini. Jadi metode rata-rata. Nah, jadi Pak Edi ulangi lagi, di dalam penentuan bahan baku ada 3 metode, ya, 3 metode yang harus dipilih ibaratnya gitu ya, harus dipilih oleh perusahaan manufaktur di dalam menghitung atau menentukan berapa bahan baku yang dipakai. Ada FIFO, ada LIFO, ada rata-rata. Nah, FIFO itu bahan baku yang datang masuk lebih awal, dia digunakan lebih awal. Sedangkan LIFO, bahan baku yang masuknya terakhir itu malah digunakan lebih awal. Kalau rata-rata tidak terlalu memperhatikan tanggal, artinya lebih kepada mencari berapa sih rata-rata bahan baku yang sudah ada atau yang masih sisa, berapa rata-ratanya. Dari rata-rata itu yang akan digunakan untuk waktu berikutnya, ya, rata-rata. Jadi untuk yang ketiga, yang metode rata-rata ini fokusnya adalah berapa rata-rata bahan baku yang ada, yang nanti akan digunakan dalam proses produksi berikutnya. Baik, itu untuk yang penentuan harga pokok bahan baku. Sekarang kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua, oke, walaupun mungkin sudah pernah, tidak apa-apa, Pak sampaikan lagi. Sekarang yang kedua, metode pencatatan persediaan bahan baku. Metode pencatatan persediaan bahan baku. Ya, ada 2 cara mencatat, ya, persediaan bahan baku. Ada metode perpetual dan metode persediaan fisik. Ya. Ada metode perpetual, ada yang pertama ada metode perpetual, yang kedua ada metode persediaan fisik. Metode perpetual itu dalam metode ini setiap ada mutasi atau perpindahan bahan baku itu harus dicatat dalam kartu persediaan. Jadi sewaktu-waktu bisa diketahui berapa total persediaan bahan baku, ya. Jadi mungkin ya ada pencatatan setiap terjadi mutasi, ya mungkin bisa Excel, ya. Kalau zaman dulu mungkin ada kartunya atau ada formulirnya. Mungkin zaman sekarang ya menggunakan Excel atau yang lebih canggih lagi. Jadi metode perpetual, setiap ada mutasi atau perpindahan bahan baku maka harus dicatat di dalam kartu persediaan, sehingga akan lebih mudah jika sewaktu-waktu ingin melihat berapa total persediaan bahan baku yang masih ada. Perhitungan dengan melakukan pencatatan yang tertib dan teratur setiap ada perubahan persediaan. Apabila persediaan bahan baku bertambah, akun ini didebet, dan jika berkurang, akun ini dikredit. Ini kaitannya dengan jurnalnya. Jurnalnya, kalau persediaan bahan baku bertambah maka didebet, kalau
persediaan bahan baku berkurang, maka di kredit. Nah, kita lihat jurnalnya ya. Misalnya ada pembelian bahan baku secara tunai, maka jurnalnya persediaan bahan baku pada kas. Persediaan bahan baku di debit, kasnya di kredit. Kalau sorry, iya kasnya di kredit. Kalau pembeliannya secara kredit, maka kasnya diganti dengan utang, utang dagang. Nah, kemudian ketika ada pemakaian bahan baku, ya pemakaian bahan baku tadi sudah kita baca. Kalau ada pemakaian bahan baku, maka persediaan bahan bakunya di kredit. Nah, makanya sebenarnya barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Nah, sekarang yang metode yang kedua. Metode yang kedua, metode persediaan fisik. Nah, tadi kan perpetual ya, setiap ada transaksi itu dicatat, setiap ada mutasi itu dicatat. Sekarang persediaan fisik. Dalam metode ini hanya tambahan persediaan bahan baku dari pembelian saja yang dicatat. Sedangkan mutasi berkurangnya bahan baku karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Perhitungan dengan cara melihat secara langsung wujud atau fisik barang yang dimiliki saat itu atau stok opnam. Persediaan tidak dicatat setiap saat. Jadi dia mungkin membutuhkan tanggal 19 tanggal 20 Desember hari ini ingin mengetahui berapa persediaan bahan baku saat ini ya. Dia akan menghitung persediaan fisik pada hari tersebut, pada tanggal tersebut. Jadi tidak setiap waktu ada mutasi dicatat, tidak, tapi ketika dia membutuhkan data, ya maka pada saat itu juga dia harus menghitung berapa sisa atau berapa persediaan bahan baku yang masih ada. Jadi seperti itu, persediaan fisik dengan perpetual bedanya seperti itu. Nah, oke. eh, Jurnalnya kita lihat, jadi untuk pembeliannya sama, baik secara tunai atau kredit, tapi untuk pemakaian bahan bakunya tidak perlu dicatat, ya, karena bukan perpetual, tapi menggunakan persediaan fisik. Oke, oke, baik itu yang Pak Idris bisa sampaikan untuk pertemuan malam hari ini berkaitan dengan eh, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dan pencatatan persediaan bahan baku. Baik, pada Selasa itu untuk materi malam hari ini nanti insya Allah latihannya nanti Pak Idris sampaikan di grup ya. Insya Allah tidak ada tanya jawab ya, tidak ada tanya jawab ya, mudah-mudahan Anda sekalian ya dalam keadaan sehat dan pekerjaannya lancar. Insya Allah kita bertemu minggu depan insya Allah ya. Insya Allah bertemu minggu depan ya. Masih online ya, masih online. Dan mungkin untuk pertemuan minggu depan adalah mungkin pertemuan terakhir terakhir saja ya, walaupun mungkin masih ada waktu sekitar 1 minggu, 1 minggu berikutnya ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, mungkin tadi lebih awal saja karena untuk persiapan UAS-nya ya. Jadi sekali lagi untuk minggu depan itu pertemuan terakhir insya Allah. Kemudian nanti untuk latihannya nanti Pak share di grup. Demikian ya untuk perkuliahan malam hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Pak Idris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin keluar ya. Ya, Pak, terima kasih.